warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel absen 12. Perkenalkan, nama saya Hardika Wahyu Ilham Ramasya dari absen 15. Perkenalkan, saya Muhammad Dafa Arif Noval absen 23. Perkenalkan, saya Kaiza Al-Bagi Faiza Putra, absen 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Al-Amin, absen 24. Kami dari kelas 11 PAC 1 SMKN 1 Tanjungan. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita, yaitu podcast kelompok 2. Nah, kali ini kita akan membahas tentang peristiwa bersejarah, yaitu yang berada di Indonesia juga, yaitu Bandung Lautan Api. Nah, kali ini tuh ceritanya seru banget untuk dibahas. Tapi kita tuh cuma tahu namanya aja, bukan ceritanya. Betul, padahal peristiwa ini penting banget untuk kita bahas karena menunjukkan perjuangan rakyat Indonesia setelah kemerdekaan. Oke, biar urut nih, kita bahas dari latar belakangnya dulu. Bandung Lautan Api terjadi pada 23 Maret 1946. Waktu itu Indonesia memang sudah merdeka, tapi situasinya masih kacau. Belanda datang lagi bareng sekutu lewat nikah, dan mereka mau menguasai Bandung. Tapi kalian semua itu tahu nggak sih, kalau Bandung itu waktu itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama Bandung Utama. Bandung Utama itu dikuasai oleh sekutu, dan Bandung Selatan itu dipegang pejuang Indonesia. Loh, tapi masalahnya sekutu itu masih multimantum. Pejuang dan warga Indonesia itu harus ninggalin Bandung Selatan. Kalau rakyat nggak nurut, bakalan ada serangan besar. Sementara senjata pejuang kita kalah jauh. Disinilah keputusan yang sangat berat dari pejuang Bandung, yaitu daripada Bandung dipakai oleh musuh sendiri, lebih baik kota itu dibakar sendiri. Kebayang nggak sih, rumah sendiri, tempat tinggal sendiri dibakar demi negara. Tapi itu pada akhirnya itu pada malam 23 Maret 1946 itu warga dan pejuang mulai membakar bangunan-bangunan penting yang ada di Bandung. Ya itu, api itu menyala-menyala. Dari kejauhan, Bandung kelihatan seperti lautan api yang berkorban. Makanya peristiwa ini disebut dengan Bandung Lautan Api. Ribuan warga terpaksa mengungsi, meninggalkan kota yang mereka cintai dengan kondisi serba terbatas dan kekurangan. Nah, ada juga tokoh penting dalam peristiwa ini, namanya Muhammad Toha. Oh, dia juga dikenal sebagai pejuang yang berani karena dia tuh mengorbankan dirinya demi menghancurkan gudang amunisi musuh. Nah, aksi itu jadi simbol bahwa rakyat Indonesia nggak mau tunduk dengan adanya perang ini. Bandung Lautan Api bukan soal kehancuran, tapi soal perlawanan dan harga diri bangsa. Peristiwa ini buktiin kalau kemerdekaan itu nggak gratis. Ada pengorbanan besar di balinya. Dan tugas kita sekarang adalah menghargai perjuangan itu dengan cara sederhana, tidak melupakan sejarah. Nah, dari cerita tadi, menurutmu bagaimana Farel tentang Bandung Lautan Api? Kalau menurutku sih Bandung itu juga sudah bagus ya, karena kan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Tapi bentar, aku mau tanya. Tadi kan udah bahas cerita panjang lebar, tapi kok bingung ya? Tadi bahas apa tuh? Cerita apa? Tadi kita membahas tentang Bandung yang dipenuhi dengan lautan api atau biasa yang disebut dengan Bandung Lautan Api. Oh, ceritanya itu sangat bersejarah banget. Banget. Tadi tahunnya setelah kemerdekaan ya? Ya, setelah kemerdekaan. 23 Maret 1946. Kemerdekaan kan berapa? 1945. 1945. Jadi itu kayak Bandung itu kayak menghargai para pahlawannya itu kuat banget ya, sampai Membakar kotanya sendiri. kotanya sendiri. Api menyala di mana-mana tadi. Sangat berkorban. Bahkan juga rumah sendiri juga dibakar. Dibakar. Karena itu tadi ya, Perjuangan besarnya. Kerugiannya tidak ternilai juga. pasti kerugiannya juga banyak. Mungkin juga sih. korbannya juga puluhan, mungkin Banyak ribuan. yang bertumpah darah. Tempat tinggalnya dibakar. Terus mereka kayaknya tinggal di mana ya kalau kayak gitu? Itu sih yang kita lebih jelas mungkin tersebut sangat heroik, sangat berani loh membakar tempat tinggalnya sendiri. Tapi dari tadi itu kita bahas
ceritanya, tapi kita nggak tahu kesimpulannya apa, intinya itu apa ya? Bandung pada saat itu dipenuhi dengan lautan api dengan cara membakar tempat tinggalnya sendiri Bahkan kotanya juga terbakar semua sih. demi pengorbanan terhadap bangsa Indonesia. Ya, jadi kayak mereka tuh kayak menghargai banget, kayak dia itu warga Bandung itu kayak menghargai pahlawannya itu sangat rela sampai bakar-bakar kota. Tinggalnya, Ya, harta benda. ya. harta benda hilang, tempat tinggalnya hilang. Dan Jadi- banyak korbannya juga. Ya. Loh, nah, tapi kan ini kan udah kayak bakar rumah, banyak korban, itu apa cerita ini masuk dalam cerita bersejarah? Kalau menurut saya sih masuk ya, karena kan dia itu kayak yang saya bilang tadi, karena kan juga berkorban demi memperjuangkan atau mengharumkan lah istilahnya untuk para pahlawan yang sudah berjuang demi Indonesia kan. Demi Cuma bangsa dan negara. iya, iya. Dan semoga juga kita bisa lebih mencintai bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Terima kasih sudah dengerin podcast kita hari ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.